Ya, saudara, sebenarnya seperti apa perakiraan cuaca sebelum terjadinya bencana banjir bandang di Garut dan juga Sumedang, dan terutama bagaimana antisipasinya ke depan? Kita akan langsung berbincang dengan BMKG. Dalam hal ini hadir Mas Hari Jatmiko. Selamat pagi, Kabag Humas dari BMKG. Dan kita juga tentu prihatin apa yang terjadi di Garut dan Sumedang ini sebenarnya bisa diantisipasi, begitu menurut Anda setelah BMKG melakukan kajian? Ya, menurut kami seharusnya peringatan dini yang dari BMKG itu bisa dimanfaatkan. Jadi konteksnya BMKG jangan dikenal karena bencana. BMKG dikenal karena keselamatan dan melindungi kehidupan masyarakat. Kenapa hal itu bisa dikatakan seperti itu? Karena BMKG sudah mengeluarkan rilis dari tanggal 16, itu berlaku 16 sampai 19. Dan terjadi kejadian di tanggal 17-18 longsor dan banjir di wilayah Jawa Barat. Itu sudah mengindikasikan berarti. Terus tanggal 19 kita ada indikasi, oh ternyata persisten loh prediksi cuacanya. Maka kita update lagi tanggal 19 sampai tanggal 22. Nah itu daerahnya masih tetap di situ persisten. Berarti itu yang menandakan. Yang cukup menarik, kejadian ini sebetulnya sudah di-trigger tanggal 16. Tanggal 16 itu hujan hampir seharian. Mulai siang di area Garut. Ya, area Jawa Barat, bagian tengah dan selatan. Maka berdampak. Tanggal 16 impact-nya di tanggal 17 dini hari itu ada longsor di sekitar Malangbong. Malangbong itu mengakibatkan jalur kereta api putus, berhenti total sekitar 5 jaman. Nggak bisa jalan. Tapi itu menandakan longsor ini terjadinya bukan di area penduduk begitu ya? Bukan. Di area itu sebetulnya sudah mengindikasikan Malangbong daerah pegunungan juga, di sekitar pegunungan. Dari hal tersebut, maka analogi sederhana, air menyerap tidak bisa terserap lagi. Kondisi tanah sudah jenuh. Longsor begitu. Kalau kondisi tanah sudah jenuh, maka kalau ditambah hujan dengan intensitas lebat, bahkan sangat lebat, yang seperti tanggal 20-21 itu akan terjadi longsor. Longsor dan bahkan disertai banjir. Makanya dikatakan banjir bandang. Dan BMKG memberikan peringatan dini kewaspadaan, terutama genangan, banjir, pohon tumbang, longsor sama banjir bandang. Ini dilakukan terakhir itu yang untuk menjelang tanggal 22 itu kapan tepatnya, Mas Ari? Tepatnya tanggal 19. 19 sudah diberikan peringatan itu ya? Ini. Itu mengupdate tanggal 16. Tanggal 16 sampai tanggal 19 itu kita keluarkan rilis yang pertama, terus mengupdate lagi tanggal 19 sampai tanggal 22, dan tanggal 22 kemarin kita update untuk sampai tanggal 25. Jadi kalau peringatan ini karena melihat kondisinya yang rawan menyebabkan bencana ini juga. Nah ini disampaikan ke ya standarnya. Ya. Penyampaiannya kepada siapa saja ini laporan? Standarnya kalau institusi maka ke pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, Pemda, kepada humas daerah juga, kementerian. Setelah itu, apakah stop sampai situ? Tidak. Melalui website, melalui teman-teman media, cetak elektronik. Apakah hanya sampai di situ? Enggak. Sosial media itu sangat perlu. Mulai Twitter dan sebagainya. Tapi ini tidak mendapat tanggapan, Mas Hari. Mulai tanggal 16 peringatan untuk tanggal 19 dan kemudian 19 peringatan lagi untuk tanggal 22, ini tidak mendapatkan respon yang baik dari Pemda. Respon begitu? Itu kita harusnya dapat feedback, terima kasih atau dan sebagainya. Itu memang kondisinya. Seharusnya ada tindakan menelpon kami, atau kalau konvensional itu telepon. Apa yang bisa dilakukan begitu ya? Apapun yang dilakukan, mau menanyakan detailnya seperti apa, boleh mengganggu kami lah istilahnya. Kami dibentuk untuk melakukan monitoring 247, 24 jam, 7 hari kerja, 365. Kapan saja pokoknya. Kapan saja silahkan. Dan indikasinya tidak hanya hujan deras seharian, tapi kemudian ada longsor yang terjadi. Apalagi yang ditemukan sebelum itu terjadi yang bisa diprediksi oleh BMKG sebenarnya? Jadi sebelum dijadikan itu indikasi hujan lebat, berdampak pada banjir, longsor dan sebagainya, kita ada indikasi parameter cuacanya. Mulai dari suhu muka lautnya, terus interaksi dari barat, anginnya berbentuk dari mana, kandungan air dalam
atmosfernya itu sangat-sangat basah. Dari sisi itu kolaborasi semua, daerah mana sekarang yang sangat-sangat besar dari kolaborasi itu tadi. Ternyata tanggal 16 kita merilis Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur. Stop sampai situ. Tanggal 19 kita update Lampung masih, Bengkulu, terus Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ditambah Bali dan Nusa Tenggara. Tanggal 22 ini kita ternyata meluasnya buktinya ada Kalimantan. Kalimantan Tengah bagian selatan, terus Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Nah, itu sudah itu daerah-daerah yang terindikasi potensi yang cukup besar hujannya. Ini kalau berbicara mengenai intensitasnya yang bisa diperkirakan seperti apa yang sedang terjadi di Jawa Barat ini kah, atau sebenarnya hanya peningkatan intensitas saja di daerah-daerah itu, atau ini sudah menjadi peringatan tersendiri nih untuk daerah-daerah yang tadi Pak Hari sebut? Ya, ini memberikan peringatan dini untuk mengupdate yang informasi bulanan kami. Informasi bulanan itu menyebutkan bahwa di bulan September ada daerah-daerah yang intensitasnya secara bulan intensitasnya tinggi antara 300 sampai 400 mm per bulan. Nah, kita detailkan di hariannya. Pak Hari juga mengatakan tadi sudah ada prediksi yang dikeluarkan tanggal 22 ini untuk ke depan hingga 25. Nah, ini menjadi indikasi juga daerah-daerah mana saja yang harus diwaspadai rawan bencana, dan juga tentunya lebih detailnya di mana saja dan apa yang bisa kita lakukan untuk antisipasi. Kami akan kembali bahas usai jeda di Sapa Indonesia, Pak.